Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber, welcome back to my channel. Banyak yang bertanya kepada saya, Kak, cara edit videonya gimana sih? Backgroundnya kok bisa diganti-ganti? Terus kakaknya bisa menghilang seperti itu? Kakak syuting pakai kursi roda ya? Kok bisa bergeser sih? Terus lagi, Kak, cara nimbulin video kata subscribe itu bagaimana sih? Seperti ini. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Jangan tanyakan rumput yang bergoyang, tapi simak selengkapnya akan saya bahas dalam satu video ini. Sebetulnya saya kurang ahli ya untuk edit video ini. Apalagi ketika saya sebelum menjadi YouTuber ini, sama sekali saya nggak bisa. Saya coba belajar hanya dari penelusuran Google dan YouTube. Seperti yang sering saya katakan di media sosial, di FB saya, ataupun di Instagram saya, sejujurnya, saya tidak punya bakat khusus. Tapi saya hanya punya rasa penasaran yang terurus. Semoga kata-kata itu bisa termotivasi buat kalian. Setidaknya edit video itu penting ya, apalagi jika konten kita isinya itu kurang menarik, ya setidaknya edit videonya lah yang lebih menarik. Dan banyak aplikasi editor video ya. Untuk di sini saya coba membahasnya dengan menggunakan Movavi Video Suite, karena menurut saya Movavi itu lebih mudah dan menunya juga lebih lengkap. Kalian bisa download linknya yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video ini. Seperti biasa kalian install, ada tata cara installnya di folder atau zip tersebut. Dan ini untuk tampilan awalnya. Untuk edit videonya kita pilih new project pada edit video. Nah, setelah terbuka ada tampilan untuk edit video. Untuk menu-menu yang lainnya kalian bisa pelajari, dan untuk yang saya bahas di sini menu yang akan saya sampaikan di sini yang sering saya pakai. Yang pertama kita akan membahas tentang menggabungkan dua video atau foto. Itu namanya chroma key. Chroma key yaitu menyisipkan dua gambar, di mana yang gambar satu lagi itu tembus pandang sehingga seperti ada dua objek. Yang paling pertama kita membutuhkan salah satu video yang belakangnya itu satu warna ya, yang biasanya saya menggunakan warna hijau. Kalian juga bisa menggunakannya warna biru atau warna yang lainnya. Yang penting belakangnya itu satu warna, backgroundnya itu ya. Nah, seperti ini ya. Di sini kita drag saja salah satu file, kita masukkan ke add file. Selanjutnya kita cari untuk backgroundnya, bisa foto atau video ya. Di sini saya contohkan untuk foto. Nah, selanjutnya kita masukkan dulu yang pertama untuk backgroundnya. Kita masukkan ke timeline. Nah, ini namanya timeline untuk memasukkan file video, foto ataupun background. Kita masukkan dengan cara drag saja. Nah, selanjutnya untuk memasukkan foto atau video yang kedua, kita tambahkan dulu template-nya, add video track. Nah, selanjutnya kita tambahkan untuk video lainnya di atas. Nah, seperti ini. Ini secara video itu ada dua video ya. Nah, sekarang kita hapus background belakangnya satu, yaitu dengan chroma key yang sudah saya sebutkan tadi. Apa itu chroma key? Di sini kalian pilih salah satu foto atau video yang akan dihapus backgroundnya itu. Kita klik kanan, pilih tools, lalu pilih chroma key. Nah, kursornya sudah berbentuk pensil. Kita klik saja di ada motor lewat. Kita klik saja di background yang satu warna itu ya, yang warna hijau. Klik. Nah, otomatis sudah menghilang seperti itu. Nah, untuk settingan chroma key-nya saya biasanya menggunakan dua ini ya, adjust sama opacity. Kalian bisa setting di sini ya jika tampilan pinggirannya itu kurang pas settingannya. Oke. Itu yang pertama chroma key. Selanjutnya kita setting untuk di backgroundnya itu nih. Nah, backgroundnya misal kita ingin di crop, kita pilih saja ya klik saja foto atau video yang ingin kita crop. Misalnya background ini, kita pilih yang ini ya, tanda potong ini ya. Nah, di sini kalian bisa cropnya dengan full screen. Nah, kalian pilih dulu kayak ini yang titik 3 kanan, pilih unpin player, pilih ini ya untuk dibesarkan. Nah, seperti ini kita setting. Nah, kita setting pinggirannya.
Oke. Nah, sebenarnya kita close saja. Nah, otomatis ke sini. Nah, seperti itu. Coba kita tes. Nah, ya, sudah. Nah, selanjutnya kita ingin membesar kecilkan video kita nih, yang ini nih, kita besar kecilkan. Oh, tunggu sebentar, ini kita tarik dulu ya. Nah, biar pas. Nah, seperti itu. Nah, yang video ini, yang video paling depan ini mau kita besar kecilkan. Nah, kita pilih videonya, kita klik kanan, pilih tools, lalu kita pilih overlay. Nah, di sini kita bisa dibesar kecilkan, lalu juga kita bisa digeser-geser. Kita simpan di sini saja dulu ya. Selanjutnya kita ingin menggerakkan background yang di belakang ini ya. Contohnya ya seperti yang sering ada di video saya ketika saya menunjuk seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita crop ya, salah satu. Untuk mengcropnya kita pilih garis merah ini nih, pas di garis merah sini kita pilih cut. Oke, sudah terbagi dua videonya. Kita cek lagi. Nah, mungkin sampai di sini. Nah, kita cut lagi. Nah, di sini agar yang sering saya pakai itu ya, background belakangnya tuh bisa bergerak-gerak seperti itu ya. Nah, klik foto yang akan kita tambahkan efek. Efek yang sering saya pakai, kita masuk ke sini ya, efek filter. Nah, saya suka pakai kamera shake. Kita drag saja, masukkan ke target kita. Nah, coba kita cek. Nah, biasanya my channel gitu kan. Nah, seperti itu. Selanjutnya misal kita ingin menghilang dan pindah ke suatu tempat. Nah, contoh kita di timeline ini, nah pilih, klik video yang akan kita hilangkan. Kita cut terlebih dahulu. Nah, di sini kita pakai klik double klik ya, double klik kita pakai feed in, feed out. Nah, kalau di akhir berarti kita pakai feed out. Nah, biasanya saya kasih 0,5 second. Oke, nah selanjutnya yang ini kita geser dengan menggunakan overlay tadi. Kita klik kanan, overlay. Nah, misal kita pindah ke sini seperti itu. Ini kita kasih overlay in. Kita double klik, nah, overlay in. Oke, kita cek hasilnya ya. Start. Menghilang, redup muncul di tempat yang lain. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk menggeser video ya, bukan pakai kursi roda ya, tapi ya ada menunya di sini. Kita klik salah satu video kita. Selanjutnya kita klik kanan, kita pilih tools, lalu pan and zoom. Nah, kita pilih salah satu. Sini banyak ya. Kalian bisa mencobanya satu persatu. Nah, untuk menggeser, saya sini menggeser ke kanan. Berarti pakai coba yang ini saja. Kita klik, tuh. Nah, di sini kita bisa setting durasinya sampai di mana sih menggesernya seperti itu. Ini untuk geseran depannya, geser awal ya. Kita pulling saja. Selanjutnya untuk di akhir pergeserannya. Nah, seperti ini. Coba kita cek. Namanya feed ya, pan and zoom. Nah, seperti itu ya, bergeser. Nah, lalu biasanya saya juga suka pakai untuk background belakangnya tuh bergeser maju seperti itu ya. Nah, kita klik backgroundnya, biasanya saya dipakai di akhir ya. Nah, untuk bergeser maju itu pakainya zoom in. Nah, di sini. Ininya full. Nah, lalu di akhir pan zoomnya kita setting. Nah, seperti ini. Ini yang saya biasanya tuh di cutting. Nah, seperti ini. Ini kita pakai feed out.
kita cek ya. Nah, jadi sayanya menghilang, itu background belakangnya maju. Nah, seperti itu. Jadi pakai menu fade in atau fade out, lalu pan and zoom. Kalian di sini juga bisa ya menambahkan lebih dari beberapa foto atau video. Misal contohnya kita tambahkan lagi untuk timelinenya video. Nah, terus kita tambahkan lagi, anggap aja ini video untuk yang ketiga. Nah, kita tambahkan di sini seperti biasa. Tadi kita pakai chroma key, lalu kita overlay untuk di setting. Nah, seperti ini ya. Jadi ada beberapa video di dalam video seperti itu. Misal kita, nah seperti ini saja. Nah, kita contoh. Nah ya, jadi ada beberapa video dalam video atau foto dalam foto seperti itu ya. Sama seperti halnya ketika kita ingin undo, kita bisa Ctrl Z gitu, atau di sini ada ya. Nah, untuk mengcancel atau undo. Nah, seperti itu. Misal kalian ingin menambahkan video kata subscribe ya. Nah, kalian harus punya dulu video subscribe yang green screen. Saya sudah menyertakannya di deskripsi video ini, kalian bisa download linknya di sana. Nah, kita cari ya. Jadi, nah ini ya, kita drag saja seperti itu. Nah, seperti biasa kita tambahkan timeline untuk video. Kita drag ke salah satu durasi yang kita inginkan. Selanjutnya kita hilangkan lagi warna belakangnya itu menggunakan chroma key. Klik di warnanya. Nah, seperti itu. Kita setting untuk digeser-gesernya, kita menggunakan overlay. Nah, seperti itu ya, seperti ini nih. Bisa dibesar kecilkan juga. Nah, kita cek. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita ingin meng-save dan meng-render video kita ini jika sudah selesai. Untuk save-nya seperti biasa ada di file, save project atau save as project. Selanjutnya untuk mengekspor atau render ya, render ketika video kita sudah jadi akan kita jadikan untuk MP4 atau yang lainnya. Kita pilih ekspor saja, ekspor. Nah, di sini ada pilihan banyak. Saya biasanya pakai MP4, pengaturan default. Kalian simpan di mana, di browser tempatnya di mana. Setelah itu nama, judulnya. Setelah itu pilih start. Tinggal menunggu hasilnya. Itu singkat dari saya tentang pembuatan edit video ini. Mohon maaf jika pembahasan saya kurang begitu dimengerti. Jika ada yang kurang dipahami, kalian bisa bertanya-tanya di kolom komentar. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat buat kalian dan kalian bisa lebih berkreativitas. Jika konten ini dirasa kalian manfaat, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian, karena dengan kita bisa membagikan kebaikan sedikit apapun, maka kita akan mendapatkan keberkahan dan pahala. Dan jangan lupa mohon dukung channel saya ini dengan mengklik tombol subscribe, like, comment, and share. Oke, terima kasih. Make Tip undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.